Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gilang Lavadom. Ya, kita bicara mengenai gemstone, kemudian kita bicara mengenai ilmu komunikasi, kita bicara mengenai sepedaan, dan juga kita bicara mengenai sejarah. Nah, kawan-kawan, kemarin ada seorang teman yang bertanya kepada saya, kenapa sih harga batu itu bisa sangat mahal gitu ya? Jadi jawabnya sederhana aja. Pertama, batu itu termasuk dalam barang-barang berharga, termasuk dalam benda mulia juga gitu. Jadi ada sisi investasi, nilainya bisa dilihat dari sisi investasi dan juga dari batu atau kualitas dari si barang berharga tersebut. Karena tidak semua batu harganya tinggi, tentu ada kualitas-kualitasnya. Dan ada hukum internasional soal itu. Minimal ya, kalau kita bicara ada 4C yang paling terkenal ya. Gitu. Nah, terkait hal itu, sebetulnya kenapa batu mahal juga? Itu karena mencarinya tidak mudah. Kalau batu akik ya, barangkali kita bisa cari di sungai. Sungainya aman, kita bisa bersama-sama dengan teman-teman cari batu, ketemu, senang. Tetapi kalau macam batu-batu yang katakanlah butuh effort besar seperti batu Garut yang tambangnya cuma sedikit, orang masuk jauh ke dalam, atau batu Bacan, di mana saudara-saudara kita penambang itu belum tentu dalam satu minggu dapat barang bagus, dapat batu bagus gitu. Barangkali mereka bisa berbulan-bulan untuk kemudian bisa menemukan apa yang disebut dengan pocket. Kalau bukan pocket namanya adalah kita bicara kalau di luar negeri kita menyebutnya pocket ya. Tapi kalau kita di Indonesia barangkali kita sebutnya semacam inilah ya, urat. Nah, kita menyebutnya urat. Di situ pun belum tentu uratnya panjang. Jadi kadang-kadang cuma pendek dan itu harus digali lagi dan belum tentu hasilnya juga baik. Sebagai salah satu contoh, saya pernah dulu ikut berinvestasi dalam mencari sebuah batu. Ya varian Garut lah. Saya berinvestasi, ternyata saya dapat kabar di sebuah tempat tidak jauh dari Jakarta ya. Hijaunya bagus, kristalnya bagus, tapi itu batu rapuh gitu. Dan pada saat pencarian, saya baru tahu gitu bahwa pernah ada yang wafat ketika mereka mencoba untuk mencari batu di situ gitu. Jadi ternyata untuk masuk ke dalam sebuah tambang juga dibutuhkan keberanian, skill, dan pengetahuan yang juga luar biasa banyak gitu. Tidak semata-mata datang terus kita langsung nambang, karena kita bisa berbahaya. Hal itu juga terjadi ketika saya mencoba nih ke satu tempat di Jawa Barat juga. Saya mencoba untuk membeli lubang lah istilahnya, karena waktu itu sedang rame-rame sebuah batu ya from Indonesia yang katanya lebih keren ya. Dia punya percikan-percikan cahayanya, teman-teman pasti tahu lah maksudnya, dan lebih bagus daripada yang ada di Australia, lebih bagus daripada yang ada di Ethiopia. Kemudian saya mencoba ke sana bersama teman saya masih bujangan waktu itu, masih kuliah. Kita naik kereta, kita turun, kita tanya sama pedagang batu yang ada di sana, "Bang, saya mau ke tambang anu, tempatnya di mana?" Lagi bertanya-tanya dengan cara yang halus, kita tidak sadar bahwa kemudian abangnya bilang begini ke kita, "Punya duit berapa? Kasih aja duitnya ke gua, nanti kemudian tinggal terima hasilnya." Nah, yang kita inginkan kan sebetulnya experience-nya ya, petualangannya untuk mendapatkan batu-batu yang cantik tadi. Tapi si abang itu menutup di situ, dan kemudian ketika kami menolak, kami sudah dikelilingi orang. Serius. Ini peristiwa terjadi ketika saya masih kuliah. Kami dikelilingi orang-orang dan kemudian bilang, kasih aja duitnya, nanti kita cariin. Begitu terus. Kemudian kami berdua makin lama makin rapat, mereka keliling. Untungnya kawan saya ini, sahabat saya ini bilang bahwa saya adalah ponakannya Bapak A. Dia pamong praja di daerah tersebut. Semua orang kenal. Akhirnya kemudian kita bisa lolos. Jadi bahkan batu pun ada mafianya, teman-temanku yang baik. Dan bukan cuma di Indonesia, di luar negeri juga sama.
Kalau teman-teman sering lihat video-video, tayangan video, orang-orang yang mencari batu ke pedalaman, kadang-kadang mereka bertemu bukan cuma ya dari mafia setempat atau orang-orang yang menguasai daerah tersebut, tapi juga barangkali angkatan bersenjatanya. Dan itu terjadi di Afrika, terjadi di banyak tempat di dunia ini. Kenapa? Karena memang begitu berharganya nilai sebuah perhiasan, kawan-kawan. Gitu. Di Indonesia, kita jarang yang tahu bahwa tempat-tempat tersebut juga ada. Bahkan bisa menelan korban jiwa. Saya pernah dengar ceritanya. Ada orang datang membawa mobil double cabin, kemudian bawa uang segitu banyaknya, tiba-tiba hilang. 2 minggu kemudian baru ketahuan bahwa dia meninggal. Nah, kita lihat videonya ya. Bagaimana susahnya mencari batu di pertambangan. Sudah dilihat videonya? Itu masih biasa lah ya. Kalau di Indonesia, wah tambangnya curam-curam, kemudian bisa masuk ke dalam, dan barangkali kalau di Indonesia peralatan keselamatannya juga jauh lebih rendah ketimbang yang ada di luar negeri. Sehingga kemudian banyak juga yang wafat saat mereka sedang mencari batu permata atau emas. Ya kita sering dengar lah berapa banyak petambang kita yang meninggal di Pongkor misalnya. Nah, sebetulnya ada sebuah film yang cukup menginspirasi kita, memberitahu kita bagaimana beratnya atau bagaimana luar biasanya sebuah batu, dan itu bisa berpengaruh pada dunia. Film ini dibintangi oleh Leonardo DiCaprio, kemudian Jennifer Connelly sama Djimon Hounsou ya. Nah, ini cerita mengenai pertambangan berlian di Afrika. Jadi judulnya adalah Blood Diamond. Ini film bercerita mengenai perang yang terjadi di Afrika, yaitu perang yang kemudian bahan bakarnya itu dibiayai dari penjualan berlian. Jadi luar biasa, anak-anak kecil direkrut, diambil untuk kemudian mereka dipekerjakan di tambang berlian dengan kondisi yang sangat miris, dan kemudian anak-anak itu juga dididik menjadi seorang gerilyawan. Begitu luar biasanya kekejaman yang terjadi di tambang berlian tadi, sehingga kemudian konflik kepentingan terjadi juga. Si Leonardo DiCaprio, dia mengambil keuntungan sebagai seorang penjual berlian. Kemudian Hounsou, dia datang ke sana karena anaknya menjadi korban dari pertambangan berlian tadi. Kemudian ada juga seorang fotografer, seorang wartawan yang ingin mempublikasikan hal tersebut. Jadi ini lingkaran ceritanya begitu bagus, dan dari situ kita bisa lihat betapa berlian bisa menjadi sumber masalah selain juga menjadi sumber kebahagiaan. Bagaimana sebuah perhiasan bisa menjadi sumber masalah selain juga membuat seseorang menjadi happy, kemudian seseorang menjadi lebih percaya diri, dan itu terkait dengan strata sosial. Jadi kawan-kawan, silakan ditonton videonya. Come on.
Ja, ja. I'm really happy I met you. You know that? Yeah, I'm really happy I met you too. And I wish I could be there with you. That's all right. I'm exactly where I'm supposed to be. Demikian obrolan kita untuk hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf karena Gilang Lavadom bukanlah seorang demol, bukan juga seorang suhu di perbatuan, juga bukan penjual batu, juga bukan mereka yang benar-benar paham banget soal batu. Jadi kalau ada fakta dan data yang kurang tepat, saya mohon maaf. Jadi see you di Gilang Lavadom channel selanjutnya.